Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Kris dalam pembelajaran matematika online di channel Krismat. Silahkan tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng agar kalian tidak ketinggalan untuk mendapatkan materi pembelajaran matematika berikutnya. Di channel kami berusaha menyajikan materi matematika yang dianggap sulit bisa dipahami dengan mudah, insya Allah. Kali ini Pak Kris akan membahas soal-soal sebagai bekal kalian untuk persiapan dalam menghadapi soal-soal penilaian akhir tahun untuk kelas 8. Baik, langsung saja kita mulai. Soal yang pertama, pada gambar di atas ruas garis CE disebut, ini membahas tentang unsur lingkaran. CE disebut tali busur. Langsung saja ya anak-anak, sudah lupa mungkin tali busur. Soal nomor 2, pada gambar di atas ruas garis OF, ini garis OF, ini bagian dari unsur lingkaran juga, disebut apotema. Nomor 3, pada gambar di atas garis lengkung CDE, ini garis lengkung CDE disebut busur. Ini busur CDE, ini juga busur B. Nomor 4, pada gambar di atas daerah yang diarsir yang dibatasi garis OA, ini yang diarsir yang dibatasi garis OA, garis OB dan busur kecil AB, ini busur kecil. Kalau busur besarnya yang mana? Ini busur besarnya itu dari sini ke sini. Ini busur besar. Ya. Jadi daerah ini yang diarsir ini disebut juring. Ya, masih ingat ya? Atau sudah lupa? Nomor 5. Pada gambar di atas daerah yang diarsir yang dibatasi garis CE, ini dibatasi oleh garis CE, dan garis lengkung CDE disebut tembereng. Ini tembereng, kalau ini juring ya tadi ya. Nomor 6, diameter adalah, nah ini berupa kalimat, semua ini biasanya banyak yang bingung karena tidak tahu konsep yang sebenarnya. Ya, padahal nggak ngitung. Nanti kalau disuruh ngitung sulit lagi. Ini nggak ngitung ya sulit lagi. Maka ya Pak Kris gambarkan begini. Ini lingkaran, ini garis ini disebut tali busur. Ini buat garis lagi juga tali busur. Garis lagi, tali busur lagi. Kita buat lagi tali busur lagi. Kita buat lagi, akhirnya melalui titik pusat ini. Tali busur juga kan, tetapi bisa juga disebut diameter. Nah, karena melewati titik pusat lingkaran. Setelah kita buat lagi ke bawah, menjadi lebih pendek lagi. Ini yang terpanjang itu melewati pusat lingkaran. Jadi kembali ke sana, diameter adalah tali busur yang melalui titik pusat lingkaran. Nah, paham ya? Nomor 7, keliling lingkaran 314 cm, maka jari-jari lingkaran itu adalah dengan pi 3,14. Jangan nyebut 3,14 ya, salah. 3,14 itu yang betul. Keliling lingkaran rumusnya sama dengan 2 kali pi kali r atau 2 pi r. Artinya 2 kali pi kali r. Keliling lingkarannya itu 314 cm. Cm-nya tidak Pak Kris tulis biar tempatnya ringkas ya. 2 kali pi, pi-nya kita sudah disediakan 3,14 kali r. Ini kita bagi dengan bilangan yang sama.
3,14 dibagi 3,14 hasilnya 1, tidak usah ditulis. 314 dibagi 3,14 hasilnya 100, sehingga tinggal menjadi 100 sama dengan 2 kali R. R-nya berapa? Ya 100 bagi 2, temunya 50. Ini jawabnya D. Nomor 8. Diameter sebuah roda adalah 42 cm. Apabila roda berputar sebanyak 150 kali, jarak yang ditempuh roda adalah, ya, mula-mula kita cari dulu keliling roda atau keliling lingkaran. Rumusnya kan pi d. Nah, karena di sini yang diketahui diameter, ya kita gunakan rumus pi d. Pi-nya 22/7 kali 42 cm. Karena diameternya itu kelipatan 7, maka kita gunakan pi-nya itu 22/7. 42 cm dibagi 7 ketemunya 6. 6 kali 22 berarti 22 kali 6 cm ketemunya 132 cm. Dijadikan meter dibagi aja 100, sehingga tinggal geser aja komanya 1, 2. Nah, menjadi lebih kecil kan karena dibagi, jadi 1,32 meter. Sekarang tinggal kita mencari jarak tempuh, ya, jarak tempuh roda. Jarak tempuh roda bisa dicari dengan cara keliling roda. Rodanya semakin besar, jarak tempuhnya semakin jauh kan. Keliling roda kali jumlah putaran. Jumlah putarannya semakin banyak, ya jaraknya semakin jauh. Keliling roda itu ini 1,32 meter kali jumlah putarannya 150 kali. Ketemunya 198 meter. Soal nomor 9. Luas daerah yang diarsir pada gambar di atas adalah yang diarsir ini. Nah, jadi ini luas ini luas setengah lingkaran dikurangi luas yang putih ini kan tinggal menjadi yang diarsir ini. Maka rumusnya luas arsiran sama dengan setengah kali luas lingkaran besar, ini lingkaran besar nih ya, dikurangi luas lingkaran kecil penuh ya, sama dengan setengah kali pi r kuadrat, r jari-jari lingkaran yang besar, dikurangi luas lingkaran kecil yaitu pi r kuadrat. Ini penuh nggak setengah ya, penuh, sehingga menjadi setengah kali 22/7 kali jari-jarinya. Ini diameternya kan 28 cm, maka jari-jarinya 14 kali 14 dikurangi 22/7 kali, nah ini jari-jarinya kan 14 sampai sini 14, sana-sana juga 14. Nah jari-jari ini merupakan diameter lingkaran kecil, diameternya itu 14, jadi jari-jarinya dari sini sana tuh 7. Nah ini 14 bagi 7 ketemunya 7, 14 bagi 2 ketemunya 2, dikalikan hasilnya 308. Sementara ini 7 bagi 7 1, 7 bagi 7 1, tinggal 22 kali 7 154, hasilnya 154 cm persegi. Ini jawabnya B. Nomor selanjutnya, keliling suatu lingkaran adalah 628 cm dengan pi 3,14, maka luas lingkaran tersebut adalah, cari dulu jari-jarinya karena luas lingkaran harus tahu rumusnya kan pi r kuadrat. Maka kita cari jari-jari dengan menggunakan dari diketahui yang sudah ada. Yang diketahui adalah keliling lingkaran. Keliling lingkaran sama dengan 2 pi r, keliling lingkarannya 628 kali 2 kali pi-nya 3,14 kali jari-jari. Nah, ini 628, 2 kali 3,14 ketemunya 6,28 kali R. Ini 6,28 dibagi 6,28 hasilnya 1.
628 dibagi 6,28 hasilnya 100 jari-jari. Jadi jari-jarinya adalah 100. Kemudian baru kita cari luas lingkaran. Luas lingkaran rumusnya pi kali r kuadrat. Pi-nya ini 3,14 kali r-nya. R-nya kan 100. Kuadrat berarti 100 kali 100. Gampang ini. Kali 100 kali 1000 kali 10.000 itu paling gampang. Tinggal geser koma aja. 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2. Tidak ada tambahin 0. 0. Sehingga ketemunya 31.400 cm per segi. Jawabnya C. Nomor 11. Perhatikan gambar di bawah. Ini gambarnya. Dari pernyataan berikut. 1. Sudut CAD sama dengan setengah sudut COD. Ini sudut CAD sama dengan setengah sudut COD. Kita ingat dulu bahwa sudut CAD ini disebut sudut keliling. Sedangkan sudut COD ini disebut sudut pusat. Nah, kedua sudut ini menghadap busur yang sama. Siapa? Ya ini busur ini. Busur CD. Busur COD menghadap busur CD. Sudut keliling CAD menghadap busur DC atau CD sama. Saya ulangi. Sudut COD ini sudut pusat menghadap busur CD. Sudut keliling CAD juga menghadap busur CD. Yang dihadapi sama berarti hubungannya sudut pusat ini besarnya 2 kali yang sudut keliling. Atau dengan kata lain sudut keliling besarnya sama dengan setengahnya sudut pusat. Berarti betul apa salah? Sudut CAD sama dengan setengah kali sudut COD. Betul ya? Nomor 2, pernyataan yang kedua. Sudut CBD sama dengan 2 kali sudut COD. Sudut CBD ini sudut keliling menghadap busur DC atau CD. Sudut COD juga menghadap busur CD. Besar mana anak-anak sudut COD dengan sudut CBD? Besar sudut COD. Harusnya ini 2 kalinya. Nah, atau ini sudut ini itu 2 kalinya sudut ini. Atau sudut ini, sudut CBD itu setengahnya sudut COD. Ini betul apa salah nih? Sudut CBD 2 kalinya sudut ini. Betul apa salah? Salah ya, harusnya setengahnya. Pernyataan yang ketiga. Pernyataan yang ketiga adalah sudut CAD. CAD ini sudut keliling menghadap busur DC. Ditambah sudut CBD. Maaf saya ulangi. Sudut CAD sama dengan sudut CBD. Sama. Karena yang dihadapi busur yang sama. Sedangkan mereka masing-masing merupakan sudut keliling. Jika sudut keliling menghadap busur yang sama, hasilnya sama. Ini sudut CBD sama dengan sudut CAD. Kenapa? Karena mereka sama-sama sudut keliling, mereka sama-sama menghadap busur yang sama. Jadi yang pernyataan ketiga benar. Kemudian pernyataan yang keempat, sudut CAD ditambah sudut CBD sama dengan sudut COD. Nah, kita misalkan ya, ini 30 derajat, ini juga 30 derajat tak? Ini 30 derajat. Ini berapa? 2 kalinya, 60 derajat. Berarti nek sudut ini ditambah sudut ini sama dengan sudut ini. Betul apa salah? Betul ya? Jadi ini 30 ditambah 30 sama dengan 60. Betul. Berarti sudut CAD ditambah sudut CBD sama dengan sudut COD. Berarti yang benar adalah 1, 3, dan 4 ini.
Lanjut nomor 12. Perhatikan gambar di bawah ini. Diketahui besar sudut ABD 28. Ini 28. Berapa besar sudut COD? Ini sudut COD yang ini. COD. Nah, kita cari dulu. Tidak langsung tapi melalui ini dulu. Ini 28. Ini berarti 2 kalinya. 56. Ini kan sudut pusat menghadap busur AD. Ini sudut keling menghadap busur AD, berarti ini 2 kalinya. Kalau ini 28, berarti ini 2 kalinya adalah 56. Yang ditanyakan besar sudut COD. Awas. Ini ditambah sudut ini ya. Berapa derajat? 180 karena sudut lurus. Merupakan sudut lurus. Nah, ini diketahui ya 56. Nah, berarti yang ini berapa? Ya, ini tambah ini 180 derajat, berarti ini 134 derajat. Paham ya? Ini 124 derajat, ini 56 derajat, berarti jumlahnya 180 derajat. Jawabnya B. Nomor 13. Dari gambar lingkaran di bawah, panjang busur AB 15 cm. Ini AB 15 cm. Panjang busur CD berapa? Ini berapa? Ini pakai perbandingan ya. Jadi panjang busur berbanding panjang busur sama dengan sudut ini berbanding sudut ini. Jangan kebalik ya. Jadi kiri banding kanan sama dengan kiri banding kanan. Panjang busur banding panjang busur sama dengan sudut banding sudut. Jadi misalnya panjang busur CD kita misalkan X, berarti CD banding AB, berarti X banding 15 cm, sama dengan 120 derajat banding 50 derajat. Nih, pakai perbandingan. Karena yang ditanyakan itu X, berarti pembaginya ini. Nah, pembagian ini. Sehingga 15 cm kali 120 derajat ini dibagi 50. Ini bagi 5, 3 bagi 5, 10. Nah, sekarang 120 derajat dibagi 10 derajat, 12. 12 kali 3, 36 cm. Jawabnya B. 14. Pada suatu lingkaran yang berpusat di O, luas juring AOB yang besar sudut pusatnya 72 derajat adalah 12 cm persegi. Jika luas juring POQ adalah 27 cm persegi, maka besar sudut pusat POQ berapa? Untuk lebih jelasnya, nah kita lihat. Ini yang diketahui. Luas juring POQ ini kurang O ya. POQ 27 cm persegi. Luas juring AOB 12 cm persegi. Sudut AOB 72 derajat. Berapa besar sudut juring POQ ini berapa? Kita misalkan X. Ya. Berarti X banding 72 derajat sama dengan 27 cm berbanding 12 cm persegi. Nah ini jadinya. Karena yang ditanyakan X berarti pembaginya 12 cm persegi. Nah, sehingga 27 cm persegi kali 72 derajat dibagi 12 cm persegi. Nah, cm perseginya kita coret ya. 72 derajat dibagi 12 ketemunya 6 derajat. 6 derajat kali 27 berarti 162 derajat. Ini jadi sudut pusat POQ adalah 162 derajat.
15. Perhatikan gambar berikut. Luas juring yang diarsir, luas juring ini berapa ini? Jika diketahui sudut pusatnya 72 derajat, jari-jari lingkarannya 20 cm. Kita bahas di sini. Luas juring AOB rumusnya adalah alfa itu sudut pusat, alfa per 360 derajat kali luas lingkaran. Karena ini merupakan bagian dari lingkaran. Ya. 72 derajat per 360 derajat kali luas lingkaran. Disederhanakan menjadi 1/5 kali luas lingkaran itu pi r kuadrat. Berarti 1/5, pi-nya 3,14 kali jari-jarinya ini 20 kan tadi, 20 kuadrat. Ketemu 400. Ya. Selanjutnya kita sederhanakan, 400 kita bagi 5 ketemunya 80. 80 kali 3,14 temunya 251,2 cm persegi. 16. Sebuah kubus salah satu pojoknya dipotong seperti pada gambar di bawah. Banyaknya titik sudut kubus setelah dipotong adalah ya. Semula ini kan bentuknya tidak seperti ini ya, seperti ini yang normal. Sekarang dipotong atau diiris. Diiris ini misalnya kubus padat ya, diiris. Sekarang kita hitung banyaknya titik sudut. Nah, kita hitung yang bawah dulu 1, 2, 3, 4. Yang atas 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ya. Nah, oke. 17. Bidang diagonal sebuah balok berbentuk ini, bidang diagonal sebuah balok, bidang diagonal ABGH ini berbentuk apa anak-anak? Nah, jelas ya, berbentuk persegi panjang. Nomor 18. Pada kubus terdapat pasang sisi yang sejajar. Ini sisinya ada 6 kan? Ada 6 ya, kubus ada 6 yaitu ABCD. Yang sejajar, ini sejajar dengan mana? Dengan ini. Sisi EFGH. Satu pasang. Sisi yang ini sebelah kanan. Sisi BCGF sejajar dengan yang sebelah kiri. Sisi ADH, satu pasang lagi. Berarti sudah 2 pasang. Masih ada ya? Ini yang di depan nih. Sisi ABFE sejajar dengan sisi DCGH. Jadi ada berapa pasang anak-anak? Ada 3 pasang ya. Ya. Nomor 19. Perbandingan panjang, lebar, dan tinggi pada sebuah balok adalah 5:4:3. Jika jumlah panjang kerangka balok 240 cm, maka lebar kerangka balok tersebut adalah, ini mulai pusing lagi. Ngitung gini biasanya anak-anak pusing. Sulit, belum dicoba. Mari. Jumlah panjang kerangka balok rumusnya kan 4P, 4 panjang ditambah 4 lebar ditambah 4 tinggi. Ini. Kan balok itu mempunyai rusuk panjangnya ada 4, lebarnya ada 4, tingginya ada 4 kan? Ya. Diketahui tadi jumlah panjang kerangka balok kan 240. Sama dengan kita keluarkan P-nya sehingga menjadi kita keluarkan 4-nya ya. Menjadi 4 kali panjang tambah lebar tambah tinggi. Ya. Sekarang ini 4-nya hilang itu gimana ini caranya? 4 dibagi 4, 1. 240 bagi 4, 60. Sehingga 1 nggak usah ditulis ya. P-nya berapa? Tadi karena merupakan perbandingan kita tulis saja. Ya, belum tahu sebenarnya hanya perbandingan. Panjang banding lebar banding tinggi tadi kan 5:4:3. Maka kita P-nya kita misalkan 5x, lebarnya 4x, tingginya 3x. Jumlahnya menjadi 12x. Sama dengan 60, x-nya 5. Kalau begitu lebar balok berapa?
Lebar balok tadi kan perbandingannya kan 4. Nah, lebar balok ya 4 kali X, 4X. Ya. X-nya berapa? 5. 4 kali 5 cm, 20 cm. Nomor 20. Diketahui prisma segitiga ABC titik DEF. Jadi bacanya ABC titik DEF. Rusuk CF. Ini CF. Sejajar dengan siapa? Sejajar dengan AD. AD. Ada enggak? Oh, enggak ada. Sejajar juga dengan BE. BE. Ada enggak? Oh, ada ini. Ya. Ada. CF sejajar dengan BE. Sejajar juga dengan AD. Nomor 21. Perhatikan prisma di bawah. Yang merupakan bidang alas prisma adalah, alas prisma itu biasanya anak-anak menganggap ini loh. Ini alasnya Pak. Mana alasnya ini? A, B, C, D. Salah. Ya. Yang disebut alas dan tutup pada sebuah prisma itu kongruen. Artinya sama. Sama ukurannya, sama bentuknya. Nah, yang sama yang mana? Ini loh. A, B, F, E. Sama dengan mana? Dengan ini. Nah, ini yang disebut alas, ini yang disebut sisi atas atau tutup prisma. Nah, ini. Jadi bukan ABCD ini alasnya, bukan. Jadi ABFE atau DCG. Nah, mana? ABFD CDG. Ini ya, CDHG. CDHG ya. Ini. Yang ini alasnya. Kalau ini alas, ini tutupnya. Ini bolak-balik sama. Lanjut. Panjang kawat yang diperlukan untuk membuat sebuah kerangka limas persegi. Limas persegi berarti alasnya berbentuk persegi dengan panjang rusuk alas 12 cm dan tinggi sisi tegak 8 cm. Berapa alas yang diperlukan? Nah, gini. Ini kita tadi rusuk alasnya kan 12 cm. Karena ini berbentuk persegi, AB 12 cm, BC 12 cm, CD 12 cm, DA juga 12 cm. Dan tinggi sisi tegak itu yang ini TE. Ini 8. Kita harus mencari panjangnya. AT berapa? Ya. AT dan BT sama. Dengan CT sama, dengan TD sama karena ini alasnya berbentuk persegi. Kita cari dulu TC. Pakai Pitagoras. TC kuadrat. Ini kan merupakan segitiganya. Karena TC atau CT itu di depan sudut siku-siku, berarti ini sisi yang terpanjang. TC kuadrat sama dengan TE kuadrat ditambah EC kuadrat. Jadi 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Ketemunya 100 ya. Ketemunya 100. Itu TC kuadrat. Berarti TC akar dari 100. Yaitu 10. Nah sekarang bisa dicari panjang kawat. Panjang kawatnya ya ini tuh. Ini 12, tambah ini 12, ini tambah ini 12, tambah ini 12, ada berapa? Itu 48 ya. Nah, tambah ini tuh. Ini berapa? 10. Ini 10. Nah, ini 10. Ini 10. Nah, tambah 40 ketemunya 88 cm. Nomor 23. Perhatikan gambar di bawah. Jika daerah yang diarsir merupakan alas kubus, ini merupakan alas kubus, maka yang menjadi tutup adalah nomor mana ini anak-anak? Yang menjadi tutup mana ya? Nomor berapa? Kalau ini alas, ya. Kira-kira yang mana anak-anak? Nomor 3 kan? Nah, nomor 3 yang menjadi tutup. Kalau ini menjadi alas. Ini lebih jelas kalau diperagakan ya. Anak-anak membuat jaring-jaring sendiri
dibuat seperti ini, nanti menjadi lebih paham. Perhatikan gambar jaring-jaring. Bila dilipat akan membentuk bangun apa ini kira-kira? 5 segitiga mungkin? 5? Tidak, ini tutup dan alas sama ya. 5 segi 4 tidak, prisma segitiga prisma ini nanti akan menjadi ini yang tutup, menjadi alas atau kebalikannya. Ini alas, ini tutup ya. 25. Sebuah balok memiliki luas permukaan 220 cm persegi. Jika lebar 5 cm, tinggi balok 4 cm, maka panjang balok adalah, ya kita perhatikan. Luas permukaan balok rumusnya kan 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Luas permukaan balok tadi kan 220 sama dengan 2 ya. Panjangnya itu tadi benar enggak ini? Panjangnya enggak tahu ya, lebarnya dan tingginya. Nah, panjangnya enggak tahu, tulis saja. Ini lebarnya 5, tingginya 4 ya. Panjang kali 4, 4P kali lebarnya 5 cm, tingginya 4 cm. Ini sama masing-masing dibagi 2, 1. Ini bagi 2, 110. 5P ditambah 4P, 9P. Ditambah 5 kali 4, enggak 20 ya. 20 enggak bisa tambahkan ini karena tidak sejenis. 9P sama dengan 20-nya kita geser ke atau kita pindahkan ke ruas kiri. Tadinya positif 20 menjadi negatif 20. Sehingga menjadi 110 ini dikurangi 20 sama dengan 90. 90 itu sama dengan 9P. Nah, P-nya kan 10 toh. Dari mana ya 90 bagi 9 toh? Ya. Sama dengan 10. Nah, maka panjang balok adalah 10 cm. Ya, paham ya? Lanjut. Luas bidang alas prisma di bawah ini adalah, anak-anak harus tahu prisma itu yang mana alasnya. Inilah alasnya ABC. Tutupnya mana? DEF atau dibalik. Alasnya DEF, tutupnya ABC. Ini ukurannya sama, bentuknya sama, disebut kongruen. Kita cari luas, kita ini adalah ABC ya, ABC luasnya. Karena ABC itu alas prisma berbentuk segitiga, maka untuk mencari luas alas prisma ya kita gunakan luas segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Nah, kita lihat nih. Alasnya AB tidak tahu, tingginya AC tahu 9. Nah, kita cari dulu AB dengan menggunakan Pythagoras. Di SD pernah diajar ya. AB kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurangi CA kuadrat atau AC kuadrat. Nah, BC berapa nih? HI kan 15. Berarti BC juga 15. Sehingga nih BC 15 kuadrat dikurangi AC kuadrat 9 kuadrat, ketemunya 225 kurangi 81, AB kuadrat hasilnya 144. AB kuadrat 144 berarti AB akar dari 144 yaitu 12 cm. Ini 12 cm. Baru kita mencari luas alas prisma. Luas alas karena berbentuk segitiga ya setengah kali alas kali tinggi. Alasnya AB, tingginya AC. Berarti setengah kali 12 kali 9 ketemunya 54. Nih 54. D.
Untuk selanjutnya, soal nomor 27. Perhatikan gambar berikut. Volume bangun di atas adalah, ya, anak-anak ini merupakan gabungan antara dua balok ini sebenarnya ya. Untuk lebih jelasnya, nah kita lihat di sini. Nah, ini kita potong menjadi dua. Ini ukurannya 6 kali 5 kali 10 ini kita lihat nih. Ini 6 kali 5 kali 10. Yang ini panjangnya 10, lebarnya 5, tingginya 5 ya. Lebih jelasnya maka ini Pak Kris kita bagi menjadi dua balok, yaitu balok 1 dan balok 2. Volume balok 1 rumusnya kan panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 6 kali 5 kali tinggi 300. Ini volumenya 300, ini volumenya panjang kali lebar kali tinggi ketemunya 250. Jadi volume bangun yaitu digabungkan, dijumlah saja. 300 cm kubik ditambah 250 cm kubik sama dengan 550 cm kubik. Ada nggak jawabnya? Ini D ya. Lanjut. Nomor 28. Volume bangun prisma pada gambar berikut adalah ini volume. Ingat, bangun prisma volumenya bagaimana? Luas alas kali tinggi. Ini alasnya berbentuk apa anak-anak? Trapesium. Nah, kita harus cari dulu luasnya trapesium. Luas alas kali tinggi. Tingginya berapa ini? Tingginya 20 ini. Tingginya 20 ya. Untuk lebih jelasnya, nah kita lihat. Ini alasnya nih, alas trapesium kita cari dulu. Ini kan 9. Ini kan sama dengan ini kan 6. Berarti ini 6 kan? Ya ini 6. Nah, kita buat garis pertolongan, seret, tegak lurus. Berarti 6 ini 6. Padahal ini tadi kan 9. Berarti sisanya 3 kita letakkan di sini. Nah. Kita sekarang cari nih garis ini. Kita misalkan kita anggap T ya, kita T. Ini garis tinggi. Misalkan T. Pakai Pythagoras juga. T kuadrat sama dengan 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. 25 dikurangi 9. T kuadrat 16. Berarti T akar dari 16, 4 hasilnya. Kita masuk volume prisma. Volume prisma sekali lagi adalah luas alas kali tinggi prisma. Luas alasnya karena berbentuk trapesium, ya kita cari luas trapesium. Luas trapesium rumusnya adalah setengah kali jumlah sisi yang sejajar. Setengah kali jumlah sisi yang sejajar kali tinggi trapesium. Ini setengah kali 6 ditambah 9, 6 ini tambah 9 kali tinggi trapesium ini tingginya ini 4 kan, kali tinggi prisma kan ini, tinggi prisma ini 20. Nah, sama dengan setengah kali ini 6 tambah 9 15 kali 4 kali 20 ketemunya 600 cm kubik. Kita lihat, ini yang B jawabannya ya. Nomor 29. Volume 5 persegi, ini harus dibuat ya, disket 5 persegi dengan panjang diagonal alas 16 cm dan panjang rusuk tegaknya 10 cm adalah berapa? Ini pembahasannya. Kita buat sket 5 apa tadi? 5 persegi, berarti alasnya berbentuk persegi. Kita lihat panjang diagonal alas 16. Panjang diagonal alas 16. Ini berarti 16 ini OC berarti separuhnya 8. Dan panjang rusuk tegaknya 10. Panjang rusuk tegaknya ini disebut rusuk tegak limas 10. Ini 10 ini 8 bisa kita gunakan untuk mencari tinggi limas.
pakai Pitagoras. TO sama dengan akar atau TO kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. Kalau TO berarti akar dari 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. Ini hasilnya akar dari 36 yaitu 6. Ketemu ini 6. Jadi volume limas rumusnya kan sepertiga kali luas alas kali tinggi limas. Alasnya bisa digunakan untuk menggunakan ini setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2 kali tinggi limas. Berarti sepertiga kali setengah kali diagonalnya tadi kan 16. Karena ini berbentuk persegi, panjang diagonalnya sama. Ini 16, ini juga 16. Kali tingginya 6. Ketemunya 256 cm kubik. Paham ya anak-anak ya? Yang terakhir, volume limas persegi T ABCD, ini T titik ABCD pada gambar di bawah adalah yang diketahui ini panjang sisi alas ini ya, rusuknya ini rusuk limas ini 10 karena berbentuk persegi ini 10. Dan yang diketahui ini tinggi sisi tegak 13. Nah gini. Ini kita lihat TOE, ini segitiga siku-siku ya. Ini sisi yang paling panjang. Berarti mencari tinggi limas, TO kuadrat sama dengan TE kuadrat dikurangi OE kuadrat. Berarti sama dengan 13 kuadrat dikurangi OE. OE berapa Pak? OE 5 kan? Karena OE kan separuhnya atau setengahnya AB. Karena AB itu 10, OE setengahnya berarti 5. 13 kuadrat kurang 5 kuadrat, hasilnya 169 kurangi 25, 144. Itu TO kuadrat, berarti TO akar 144 sama dengan TO 12. Baru kita cari volume limas. Volume limas rumusnya sepertiga kali luas alas kali tinggi. Sepertiga luas alasnya karena alasnya berbentuk persegi. Ya sisi kali sisi kan 10 cm kali 10 cm. Tingginya berapa? TO-nya 12. Ketemunya 400 cm kubik. Ya. Demikian anak-anak dari Pak Kris, semoga kalian nanti dalam mengerjakan soal penilaian akhir tahun bisa lancar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.